Jika pada episode sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang mitos pesugihan Gunung Kemungkus di Sragen, Jawa Tengah, kali ini kita akan sedikit berbagi tentang kisah yang tak kalah menariknya, yaitu mitos pesugihan makam Kembang Sore Tulungagung, Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Simak terus ya. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Setiap daerah pasti memiliki tokoh penting yang dianggap memiliki jasa terhadap daerahnya. Penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang dianggap telah memiliki jasa tersebut biasanya dengan cara memelihara makamnya, mengenang hari sejarahnya, membuat cerita tokoh dan jasa yang telah dilakukan semasa hidupnya, dan kemudian berusaha ditanamkan kepada generasi berikutnya. Giri Bolo adalah sebuah gunung cilik tempat pemakaman Cina terletak di Desa Bolo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Gunung tersebut telah menyimpan sejarah seorang resi dan pertapa sakti dalam rentetan sejarah babat Tulungagung yang kisahnya melegenda. Diceritakan bahwa di Gunung Cilik ada seorang pendeta wanita yang menamakan diri Resi Winadi. Selain menjadi pendeta, ia juga menjadi empu yang sakti. Salah satu bukti kesaktiannya yaitu dibuat sebuah pusaka yang keampuhannya bisa merontokkan daun-daun dan menumbangkan pohon beringin, serta bisa mengalahkan pusaka sakti milik Pangeran Kalang. Pendeta tersebut sebetulnya adalah putri Roro Kembang Sore. Putri yang termasyhur dengan kecantikannya tersebut adalah putri dari Pangeran Bedalem dari Kadipaten Betak. Putri dituduh oleh Pangeran Kalang yang tak lain pamannya sendiri telah berbuat asusila dengan Pangeran Lembu Peteng, putra Raja Majapahit. Fitnah tersebut mengakibatkan gugurnya Pangeran Lembu Peteng dibunuh ayahnya sendiri, sedangkan putri Roro Kembang Sore bisa meloloskan diri. Dalam versi lain diceritakan Roro Kembang Sore adalah salah satu putri dari seorang adipati yang terkenal, yaitu Adipati Betak Bedalem. Awal ceritanya bermula dari Joko Budek yang jatuh hati kepada Roro Kembang Sore. Joko Budek sangat mendambakan putri ningrat tersebut menjadi pendamping hidupnya. Namun sang putri yang tahu bahwa Joko Budek adalah keturunan orang biasa dan miskin, sedangkan dia adalah putri dari adipati terkenal, Roro Kembang Sore berpikir bahwa Joko Budek bukanlah pasangan yang cocok untuknya. Kecintaan Joko Budek kepada Roro Kembang Sore yang begitu tulus membuatnya rela melakukan apapun untuk mendapatkan hati sang putri. Seiring berjalannya waktu, hati Roro Kembang Sore akhirnya luluh oleh keseriusan Joko Budek yang mendapatkan hatinya. Mengetahui hal itu, Joko Budek pun bergegas untuk melamarnya. Sebagai putri yang ningrat, yang terhormat, tawaran itu tidak bisa diterima begitu saja. Sang putri mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar Joko Budek boleh melamarnya. Persyaratan tersebut ialah Joko Budek harus bertapa 40 hari 40 malam di sebuah bukit dengan beralaskan batu sambil menghadap ke laut selatan dan memakai cikrak sebagai tutup kepala. Demi mempersunting sang idaman hati, Joko Budek dengan senang hati melakukan persyaratan tersebut. Setelah hari yang ke-40 terpenuhi, Roro Kembang Sore berharap Joko Budek segera datang untuk mempersuntingnya. Roro Kembang Sore menunggu Joko Budek hingga 1 hari 1 malam. Namun Joko Budek tak kunjung datang. Sang putri yang semakin cemas oleh hal ini segera mendatangi Joko Budek di tempat pertapaannya. Dia melihat Joko Budek masih terduduk khusyuk dalam tapanya. Melihat keadaan itu, Roro Kembang Sore merasa kasihan. Melihat kekasih hatinya, akhirnya karena tidak sabar, Roro Kembang Sore berniat membangunkannya.
Setelah berulang kali mencoba membangunkan Joko Budek, dia merasa jengkel karena Joko Budek tak kunjung bangun. Kejengkelan itu mengakibatkan Roro Kembang Sore melontarkan kata-kata yang cukup keras. Seketika itu juga keajaiban alam terjadi. Tubuh Joko Budek yang sedang bertapa perlahan berubah mengeras seperti batu. Akhirnya karena perkataan buruk Roro Kembang Sore tersebut, Joko Budek menjadi sebuah patung batu. Kejadian itu membuat Roro Kembang Sore merasa sangat menyesal. Dia pun sampai bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain selain Joko Budek. Setelah kejadian itu, Roro Kembang Sore memutuskan untuk bertapa di suatu tempat hingga ajal menjemputnya. Sekarang dia dimakamkan di pemakaman Gunung Bolo yang terletak di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Bukit tempat Joko Budek bertapa dinamakan Gunung Budek. Sampai saat ini, batu Joko Budek tersebut masih berdiri kokoh di sana dan menjadi legenda di kota Tulungagung. Demikianlah legenda tentang Roro Kembang Sore Tulungagung. Apabila ada perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.